Selamat siang Bapak Ibu dan Saudara semua. Apa kabar Anda hari ini? Baik. Anda adalah orang-orang yang luar biasa, begitu dingin udara di depan sana, tapi Anda masih bisa menyempatkan untuk beribadah pada pagi hari ini. Saudara, seperti yang Anda ketahui, minggu lalu kita memulai serial khotbah yang baru yang kita beri judul The Church Just Wants Your Money. Apakah benar Tuhan atau gereja hanya menginginkan uang Anda, saudara? Minggu lalu kita berkata, saudara, bahwa Tuhan dan gereja bukan hanya menginginkan uang Anda, tapi kami tidak mau uang mengendalikan hidup Anda, saudara. Jadi tentu saja selama serial khotbah ini kita membahas soal keuangan. Dan kita berkata minggu lalu, kenapa di dalam gereja kita membahas soal keuangan? Well, it's because Jesus talk about money. Karena Yesus membicarakan dan membahas tentang topik keuangan. Bahkan dihitung, saudara, Yesus membahas tentang keuangan lebih dari dia membahas tentang surga dan neraka. Jadi kalau misalnya saudara tidak ada di sini minggu lalu, saya sangat menganjurkan Anda melihat rekaman khotbah kita yang kita post di Facebook page kita, Rock Philadelphia, dan saudara bisa menonton di sana. Karena minggu lalu kita membahas banyak sekali hal-hal yang basic, hal-hal yang mendasar tentang apa itu pandangan Yesus tentang keuangan. Nah, jadi saya tidak mau mengulangi terlalu banyak apa yang kita bicarakan minggu lalu. Tapi minggu lalu kita mengakhirinya dengan melihat sebuah bacaan di Alkitab, di mana Yesus berkata bahwa di mana hartamu berada, di situ hatimu akan berada. Dengan kata lain, hatimu akan mengikuti kemana hartamu berada. Lalu Tuhan Yesus melanjutkannya dengan berkata bahwa kamu tidak bisa menyembah kepada Allah dan kepada Tuhan pada saat yang sama. Yesus berkata, kamu tidak bisa melayani Allah dan uang pada saat yang sama. Dengan kata lain, di dalam hidup saudara dan saya hanya ada satu nomor satu. Nah, saudara tentukan siapa yang di nomor satu dalam hidup Anda. Apakah Allah atau uang? Karena ternyata saingan utama Tuhan untuk memenangkan hati saudara dan saya bukanlah iblis, saudara, tetapi uang. Lalu Yesus setelah ayat ini, dia langsung melanjutkannya dengan berkata, karena itu aku berkata kepadamu, saya punya ayatnya atau tidak? Janganlah kamu khawatir tentang makanan atau minuman yang kamu perlukan untuk hidup. Juga jangan khawatir tentang pakaian untuk tubuh. Hidup lebih penting daripada makanan, dan tubuhmu lebih penting daripada apa, saudara? Pakaian. Nah, saudara, Yesus berkata, Bapamu di surga tahu kebutuhanmu. Yang menarik, saudara, ketika Yesus membahas tentang kekhawatiran, dia tidak berkata kepada saudara dan saya, hey, jangan khawatir walaupun ada banyak peperangan, walaupun ada banyak teroris, walaupun ada banyak bencana alam. Dia tidak mengarah ke sana, saudara. Dengan kata lain, dia menghubungkan kekhawatiran. He connects our worries with the issue of money. Dia mengconnect, dia menghubungkan kekhawatiran kita dengan topik keuangan, saudara. Nah, jadi dengan kata lain, dari 2000 tahun yang lalu sampai sekarang, kita semua bergumul dengan pertanyaan yang sama. Dan pertanyaan itu adalah, apakah saya akan punya cukup? Apakah keluarga saya akan berkecukupan? Apakah masa depan anak-anak saya akan cukup? Apakah masa depan saya akan cukup? Itulah pertanyaan yang kita semua bergumul, saudara. Dari 2000 tahun yang lalu. Bayangkan orang 2000 tahun yang lalu yang tidak mempunyai banyak kebutuhan. Mereka hanya membutuhkan pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Tapi mereka sudah bergumul dengan pertanyaan seperti itu. Bayangkan dengan kita yang hidup hari ini, saudara, yang ada banyak cicilan ini dan itu, bayar handphone $60 sebulan, saudara. Pasti aja kita juga bergumul tentang pertanyaan ini, apakah saya akan punya cukup? Oleh sebab itu Yesus mengakhirinya, Yesus memberikan kita solusi, Yesus memberikan kita sistem untuk mengelola uang kita, dan dia memberikan kita solusinya dengan berkata seperti ini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Boleh kita baca bersama-sama, saudara, ayat ini? 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yesus berkata seperti ini, saudara. Jika saudara dan saya tidak mau hidup dihantui, dikejar-kejar oleh kekhawatiran,
Jika saudara dan saya tidak mau hidup dikejar-kejar dengan perasaan, apakah saya akan punya cukup, apakah masa depan saya akan cukup dan segala macam, saudara. Hiduplah dengan sistem seperti ini. Hiduplah dengan prinsip dan prioritas seperti ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Artinya hiduplah dengan prinsip bahwa Tuhanlah, God first and everything else second. Tuhanlah yang pertama dalam hidup kita. Dan tentu saja kita membahas ini di dalam konteks keuangan, saudara. Ketika Anda dan saya mengelola keuangan Anda, mengelola keuangan kita, lakukanlah sistem seperti ini. Nah, jadi untuk beberapa menit ke depan, kita akan belajar sama-sama sebuah prinsip yang saya sebut dengan the principle of God first. The principle of God first, yaitu prinsip yang mengutamakan Tuhan. Yaitu prinsip yang mendahulukan Tuhan, yaitu prinsip yang menomorsatukan Tuhan dalam hidup kita. Itulah yang akan kita pelajari sama-sama pada hari ini. Dan tentu saja kita membahas dan kita sedang mengulas tentang topik keuangan pada hari ini, saudara. Ini adalah sebuah prinsip, ini adalah sebuah sistem, saudara. Dengan cara lain, ini adalah sebuah cara bagaimana Anda dan saya mengelola keuangan kita. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut tentang apa yang akan kita bicarakan, saya hanya mau katakan ini kepada saudara. Saudara perhatikan baik-baik. Saudara, ini sekali lagi ini adalah sistem. Ini adalah sebuah prinsip. Dengan kata lain, prinsip ini tersedia untuk saudara dan saya, walaupun saudara memilih untuk mau melakukannya atau tidak melakukannya. Saya kasih contoh misalnya seperti prinsip kesehatan. Saudara tahu kan, kalau saudara mau sehat, saudara tahu apa yang harus dilakukan. Ada kan prinsip kesehatan gitu kan. Olahraga, makan yang teratur, dan ini selalu tersedia untuk Anda dan saya. Tapi pilihan Anda, apakah Anda mau melakukannya atau tidak, itu terserah Anda, ya kan? Nah, jadi saudara, sekali lagi, prinsip yang akan kita pelajari pada hari ini adalah prinsip bagaimana kita cara mengelola keuangan berdasarkan sistem yang tadi kita baca, saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang saya mau katakan seperti ini. Kalau menurut Anda ini sesuai dengan Anda, saya berikan Anda pilihan, Anda silakan praktekkan. Kalau Anda bukan orang Kristen, Anda tidak perlu mempraktekannya. Karena ini adalah hal-hal dari Alkitab, saudara. So, siapa yang tahu di sini bahwa hal-hal yang ada di Alkitab itu ditujukan kepada orang percaya. Jadi saudara bebas kalau Anda bukan orang Kristen. Nah, kalau Anda orang Kristen tapi Anda belum yakin apakah saudara mau melakukan prinsip ini, saya berikan pilihan kepada Anda. Yang saya mau katakan gini, kalau misalnya Anda tidak suka dengan prinsip ini, Anda tidak setuju, ya kan? Kita semua di sini orang dewasa, bukan? Saudara tidak perlu kecewa, saudara tidak perlu marah-marah sama gereja Rock Philadelphia atau sama saya dan sebagainya, ya kan? Pokoknya pilihannya Anda mau lakukan atau tidak, saya akan berikan prinsipnya. Oke? Is that deal everybody? Setuju? Oke? Nah, dan juga saya mau bilang gini, kalau Anda penasaran, Anda mau catat, Anda mau ingat-ingat, dan suatu hari misalnya sistem cara Anda mengelola uang doesn't work very well, kalau misalnya sistem cara Anda mengelola uang tidak berjalan dengan baik, saudara, you welcome to change your system into this system. Saudara, dipersilakan mengganti cara Anda mengelola uang dengan apa yang kita bicarakan hari ini. Oke? Boleh saya move on? Boleh saya lanjutkan? Oke ya, udah deal ya? The principle of God first. Prinsip yang mengutamakan Tuhan dalam keuangan. Saudara, ketika kita menerima uang atau penghasilan atau berkat atau pemasukan atau mungkin keuntungan kalau Anda berbisnis, biasanya kita menggunakan uang kita dalam 5 hal, saudara, ya kan? Mungkin ada banyak hal lain yang Anda gunakan uang Anda, tapi mungkin itu adalah subkategori dari apa yang saya akan tunjukkan. Tapi biasanya ketika Anda menerima uang, inilah yang kita gunakan. Saudara bisa lihat jelas? Kelihatan jelas? Saya bacakan kalau saudara nggak kelihatan. Kita gunakan untuk pengeluaran kita, spending.
kita gunakan untuk bayar pinjaman, hutang atau cicilan. Kalau Anda bekerja secara resmi, Anda membayar pajak, ya kan? Because if you don't do this, you're gonna get in trouble. Terus kalau ada sisa, tentu saja kita buat tabung. Benar nggak, saudara? Lalu kalau ada sisa, kita gunakan untuk memberi. Nah, seringkali atau kebanyakan dari orang mempunyai prioritas seperti ini ketika mereka menerima gaji atau penghasilan atau berkat, saudara, atau pemasukan. Ya kan? Prioritasnya urutannya seperti ini. Coba saudara renungkan baik-baik daftar ini. Pengeluaran, ini kan cara kita menggunakan uang, spending habit kita, ya kan? Pinjaman, sebenarnya juga ini termasuk pengeluaran, saudara. Karena saudara membeli barang yang sebenarnya saudara nggak punya uang, lalu saudara, karena saudara nggak punya uang, tapi Anda mau barang itu, akhirnya saudara cicil. Akhirnya itu jadi pengeluaran juga. Ya kan? Pajak. Sekali lagi, jika Anda bekerja secara resmi, I think it's better if you honest with this, because they gonna get you. Lalu kalau ada sisa, kita menabung. Mungkin untuk komunitas kita di kategori keempat ini, kita bisa gunakan untuk mengirim kepada keluarga kita yang ada di Indonesia. Lalu jika kalau ada sisa lagi, kita memberi, saudara. Iya kan? Saudara udah ngerti so far sampai alat ini? Nah, saudara, bolehkah saya menyederhanakan daftar ini? Saya akan buat daftar ini sesederhana mungkin supaya saudara tahu akan daftar ini. Ketika Anda menerima berkat, Anda gunakan untuk saya, untuk Amerika, negara ini, untuk saya, baru untuk Tuhan dan orang lain. Itu sederhananya, ya kan? Sekali lagi, mungkin saudara nggak ngeh, oke? Ketika Anda menerima sesuatu, Anda gunakan untuk saya, dan baru untuk Tuhan dan orang lain, saudara. Yang luar biasanya lagi, ketika saudara berkekurangan, ketika saudara kesulitan dalam keuangan, saudara dan saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tambah-tambahkan saya dong, berkati saya dong, cukupkan saya dong. Nah, saya sedang membayangkan kalau Tuhan bisa langsung membalas apa yang Anda doakan. Tuhan bertanya lagi kepada Anda, oke, kamu mau ditambah-tambahkan, kamu mau diberkati, kamu mau dicukupkan. Untuk apa? Untuk saya, dan saya. Kalau Tuhan bisa jawab, interesting. Kamu minta ditambah-tambahkan, kamu berdoa kepada saya, yang by the way, di sistem kamu menempatkan aku di nomor 5. Tetapi ketika kamu kesulitan, kamu mau aku ikut campur di dalam sistem cara kamu mengelola uang. Dan kalau aku berkati engkau, kalau aku berkati kamu, kalau aku cukupkan kamu, kalau aku berikan kamu kelimpahan, kamu mau pakai untuk apa? Untuk saya, dan untuk saya. Saudara, coba kita renungkan prioritas yang seperti ini, saudara. Bukankah ada sesuatu yang ganjil, ya kan? Nah, the principle yang akan kita pelajari hari ini, yaitu sekali lagi the principle of God first, yaitu prinsip yang menempatkan Tuhan di tempat teratas, saudara. Tentu saja di dalam keuangan. Nah, the principle of God first, atau prinsip yang mengutamakan Tuhan, itu sangat sederhana. Basically, pada dasarnya, you just flip the order. Saudara tinggal ganti urutannya, saudara. That's it. Kita bisa pulang, kita bisa berdoa, saudara. Saudara, begitu Anda menerima berkat, Anda langsung tahu siapa berkat ini datangnya dari mana, Anda langsung sisakan, lalu Anda baru gunakan untuk menabung, baru Anda you live on the rest. Give, save, and then you live on the rest. Give, save, and you live on the rest. Jadi saudara hidup dari biaya sisa setelah Anda memberi dan menabung. Itulah the principle of
God first. Dan dari sini mungkinkah itu yang dimaksud dengan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Don't worry about everything else. Honor me with your blessing. Hormati aku dengan pemberian engkau. Dan I will bless you. The rest of the things that you have. Baru aku berkati segalanya yang engkau punya. Saudara. Nah, sekali lagi, hari ini saudara kita akan membicarakan soal ini. Give. Minggu depan kita akan membicarakan soal kedua hal sisanya. Ketika kita berkata soal pemberian, saya tidak bermaksud membicarakan tentang yang namanya spontaneous giving atau emotional giving. Bukan itu yang saya bicarakan, saudara. Saudara tahu apa itu? Yaitu pemberian yang spontan, pemberian yang berdasarkan terbawa perasaan. Bukan itu yang akan kita bicarakan hari ini. Ya kan? Kalau saudara mempunyai kebiasaan seperti itu, bagus, jangan berhenti, saudara. Karena kalau misalnya saudara keluar dan saudara melihat ada orang yang membutuhkan dan hati Anda tergerak, Anda ingin menolongnya, silakan, saudara. Ya kan? Tapi spontaneous giving atau emotional giving, saudara, sebenarnya sederhana. Kalau saya ingin mendapatkan uang Anda sebanyak-banyaknya, saudara, yang kami lakukan, kami tinggal tampilkan aja anak-anak lagi menangis, ya kan? Kalau enggak kita undang pembicara yang mempunyai karunia khusus dalam khotbah tentang memberi, saudara. No, tapi ini bukan yang kita bicarakan hari ini, bukanlah itu, saudara. Yang kita bicarakan hari ini adalah soal memprioritaskan dan mengelola uang Anda. Dengan menempatkan Tuhan di tempat yang teratas dan dengan mengimani kalau saya menghargai Tuhan dengan hasil saya, maka Tuhan akan memberkati sisa dari hasil saya. Nah, untuk itu saya ingin mengajak Anda semua ke kitab Maleakhi. Kalau Anda tidak tahu di mana itu kitab Maleakhi, itu adalah kitab yang terakhir di Perjanjian Lama sebelum kita masuk ke Perjanjian Baru. Saudara, Maleakhi adalah seorang nabi di dalam Perjanjian Lama. Ketika Tuhan ingin memberikan pesan kepada umatnya, dia berbicara melalui nabinya, saudara. Lalu nabi itu akan menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa atau kepada orang-orang pada saat itu, ya kan? Tetapi setelah zaman Yesus, saudara, kita tidak perlu lagi nabi untuk bisa berhubungan dengan Tuhan, tetapi kita bisa langsung berhubungan dengan Tuhan karena Yesus lah yang mendamaikan kita dengan Tuhan, sehingga kita tidak perlu lagi orang ketiga, dengan kata lain seperti itu. Anehnya kalau dulu, saudara, nabi itu kalau misalnya dia mengatakan sesuatu tetapi tidak terjadi, tidak tercapai, saudara, mereka bisa dilempari batu, mereka bisa dirajam batu, mereka bisa dibunuh, ya kan? Tapi kalau zaman sekarang banyak orang yang mengakui bahwa kita adalah nabi Tuhan dan berkata saya mendengar dari Tuhan ini dan itu, saudara. Kalau zaman dulu pada takut jadi nabi karena mereka bisa dibunuh. Nah, di kitab Maleakhi ini, saudara, konteksnya yang akan kita baca, ceritanya Tuhan melalui nabinya, Nabi Maleakhi, menegur bangsa Israel pada saat itu mengenai persembahan yang mereka bawa kepada Tuhan. Maleakhi dari Tuhan memberi pesan kepada Maleakhi untuk menegur bangsanya mengenai persembahan yang mereka bawa ke rumah ibadah. Dan ini yang Tuhan katakan, kalau kamu mempersembahkan kepadaku binatang yang buta, yang sakit dan yang lumpuh, bukankah itu perbuatan yang salah? Coba memberi binatang semacam itu kepada gubernur. Apakah ia akan senang dan memperlakukan kamu dengan baik? Yang dikatakan di sini, the people give God the leftover. Orang-orang memberikan Tuhan sisa dari apa yang mereka punya, saudara. Domba-domba dan kambing-kambing yang buta, yang lumpuh, yang sakit, itulah yang diberikan kepada Tuhan. Orang-orang pada zaman itu mengelola apa yang mereka punya dengan sistem seperti ini. Sisanya baru dikasih Tuhan, baru dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, di dalam Alkitab, saudara,
hal seperti ini atau ketika Tuhan mengajari seperti ini sangat konsisten sekali, saudara. Saudara bisa melihat banyak sekali ayat-ayat bacaan atau cerita mengenai persembahan kepada Tuhan. Dan Tuhan selalu ingin bahwa persembahannya itu adalah persembahan kita yang pertama dan yang terbaik. Jika Anda seorang peternak, zaman dulu saudara, jika Anda seorang peternak dan misalnya Anda punya domba, dan domba Anda melahirkan, domba yang sulung itu dipersembahkan kepada Tuhan. Ya kan? Dengan kata lain Tuhan tidak berkata, oke, kita tunggu kamu sampai punya 10, baru kamu kasih saya 1. Tapi Tuhan bilang, no. Kasih aku persembahan domba yang sulung, maka aku akan memberkati sisa dari hasil ternakmu. Give me the first, and I will bless the rest. And the rest of your things will be blessed. Begitu juga kalau Anda adalah seorang petani. Ketika musim panen tiba, misalnya Anda adalah petani jagung. Ketika musim panen tiba, saudara, hasil panen yang pertama, Tuhan bilang, persembahkan kepada aku. Tuhan berkata seperti ini, oke, aku sadar kalau pada hari pertama kamu panen, kamu sebenarnya bisa ke pasar dan kamu bisa jual hasil panen kamu. Karena kalau kamu di hari pertama kamu menjual hasil panen kamu, di pasar kan belum banyak jagung. Pasti harga jagung kamu akan dihargai dengan tinggi. Tetapi Tuhan bilang, percayalah kepada aku. Berikan hasil panenmu yang pertama, maka sisa dari panenmu akan aku berkati. Prinsip-prinsip ini begitu sangat konsisten sekali di Alkitab, saudara. The first and the best belong to God. Nah, Tuhan berkata kepada Maliaki pada saat itu, yang kamu persembahkan adalah sisanya. Yang buta, yang lumpuh, yang sakit, hewan-hewan ternakmu itu kamu berikan kepada Tuhan. Sedangkan kamu itu aja gak akan berikan kepada orang lain. Kamu sendiri aja gak mau makan hewan seperti itu. Tapi kamu berikan kepada Tuhan. Dengan kata lain, you give God your leftover. Lalu Tuhan berkata kepada bangsa Israel melalui nabinya Maliaki, dia berkata seperti ini, saudara. Kembalilah kepadaku, maka aku pun akan kembali kepadamu. Tetapi kamu bertanya, apa yang harus kami lakukan untuk kembali kepadamu? Tuhan melanjutkan, sekarang aku bertanya kepadamu, bolehkah manusia menipu Allah? Jawabannya tentu saja tidak. Tetapi kamu menipu aku juga. Kamu bertanya bagaimana, jawabku dalam hal membayar 1/10 dan memberi persembahan. Seluruh bangsa menipu aku, maka kamu semua kena kutuk. Tuhan berkata, kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Tuhan berkata, move in my direction and I will move into your direction. Dengan kata lain, Tuhan berkata, hiduplah dan kelolalah uang Anda dengan pintu terbuka sehingga Tuhan bisa masuk dan campur tangan dalam hal keuangan kamu. Kalau Anda mengelola uang Anda seperti ini, saudara, Anda sedang mengelola uang Anda dengan pintu tertutup sehingga Tuhan tidak bisa ikut campur di dalam hal keuangan Anda. Dilanjutkan, bawalah 1/10 seluruhnya ke rumahku supaya ada makanan berlimpah di sana. Ujilah aku, maka kamu akan melihat bahwa aku membuka pintu-pintu surga dan melimpahi kamu dengan segala yang baik. Saudara perhatikan baik-baik. Ujilah aku. Dengan kata lain Tuhan berkata seperti ini, oke, kamu punya cara sendiri dalam mengelola uang. Kamu punya sistem sendiri. Silakan jalankan sistem cara kamu mengelola keuangan. Tetapi someday, if that doesn't work out, kalau sesuatu hari saudara pikir bahwa cara Anda mengelola keuangan itu tidak berjalan dengan baik, Tuhan berkata, ingatlah prinsip aku. Ini selalu tersedia. Saudara mau coba? Silakan. Tetapi kalau cara Anda dalam mengelola uang sudah benar dan menurut Anda sudah baik, well, you go ahead, you have your own system.
Tapi kalau ini mau dicoba, ujilah aku. Apa aku tidak membuka pintu-pintu surga bagi engkau? Ayat yang ke-11, aku tidak akan membiarkan serangga merusak hasil bumimu, dan pohon-pohon anggurmu akan syarat buahnya, saudara. Tuhan berkata, I am not gonna let you go in circle. Tuhan berkata bahwa aku tidak akan membiarkan keuangan Anda berputar-putar di situ aja, saudara. Baru aja bisa simpan uang dikit, ada yang rusak. Baru aja punya tabungan, harus ke dokter. Baru aja punya uang lebih, ada keluarga yang sakit. Tuhan bilang, I am not gonna let you going in circle. Saya tidak akan membuat Anda muter-muter di situ aja soal keuangan. Maka kamu akan dikatakan bahagia oleh semua bangsa, sebab negerimu menjadi tempat yang baik untuk didiami, saudara. Dan orang lain akan melihat hidupmu, dan mereka akan bertanya, bagaimana ini terjadi? Saudara tidak punya penjelasan lain selain saudara berkata, I do it God's way. Saya lakukan dengan caranya Tuhan. Jadi the principle of God first, sebelum kita pulang, saudara. Itu prakteknya seperti apa sih? Ingat, saudara, bahwa ini bukan hanya persembahan sepersepuluhan Anda, tapi this is about the first and the best, yaitu sepersepuluhan yang terbaik Anda. Sepersepuluhan yang pertama Anda, saudara. Bukan yang leftover. Nah, mungkin saya akan memberikan sedikit ilustrasi. Karena kalau kita udah bicara soal uang, kayaknya semuanya bingung dan semuanya lama mengertinya, saudara. Lama connect-nya. Jadi mudah-mudahan dengan ilustrasi ini akan mempermudah Anda mengerti. Apa sih itu the principle of God first? Apa sih prinsip mengutamakan uang dalam hal mengutamakan Tuhan dalam hal mengelola uang? Di sini mungkin ada gaji Anda. Di sini mungkin gaji Anda sehari, atau ini saya ada $10 dolaran, saudara, $100. Mungkin ini adalah gaji sehari Anda, ya kan, jangan seminggu dong kedikitan. Mungkin ini adalah hadiah Natal Anda dari teman Anda, atau mungkin saudara pulang gereja nggak ada apa-apa, tiba-tiba Pak Johan di sini kasih Anda $100 gitu. Jadi jadi dengan kata lain, ini adalah pemasukan, ini adalah berkat, ini adalah penghasilan, ini adalah kalau saudara bisnis, ini adalah keuntungan Anda. Begitu Anda menerima ini, mungkin saya boleh minta bantuan Ko Haji ya, sini Ko ya, boleh ya? Ayo Ko, sini Ko. Nah, ketika Anda menerima ini, saudara, ke tangan Anda, ya, Ko Haji tangannya. Ketika Anda menerima ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya boleh tanya kepada Anda, yang mana yang 1/10 yang terbaik dan pertama, saudara? Yang pertama jatuh ke tangan kita, ya kan? Itulah 1/10. That's the best and the first 10%. Nah, saudara, kalau saudara gini ya, kalau saudara gunakan untuk membayar utang, membayar sewa, membayar T-Mobile, membayar Honda, membayar student loan, saudara, terus membayar apa lagi, saudara? Makan dan sebagainya. Lalu Anda sisa $10, ini 10% bukan, saudara? 10% ya. But this is not the first and the best 10%. Saudara. Ini adalah sisa, 10% sisa, saudara. Yang saya hanya mau katakan, terima kasih, Ko Haji. Yang saya mau katakan seperti ini, saudara. Jika Anda menggunakan yang pertama dan yang terbaik untuk membayar T-Mobile, Honda, Target, Walmart, saudara, mereka tidak mempunyai kuasa untuk memberkati hidup saudara. Tetapi kalau yang pertama dan yang terbaik itu dipersembahkan kepada Tuhan,
Tuhan mampu memberkati sisa dari apa yang Anda punya. Kalau di keluarga kami menerima paycheck. Istri saya digaji setiap 2 minggu dan digaji hari Jumat, saudara. Saya sebulan 2 kali digaji, saudara. Jadi yang kami lakukan, begitu kami terima cek di tangan kami langsung taruh, kami langsung tulis personal check kami. Karena kami mempersembahkan persepuluhan kami dengan cek bank kami langsung tulis berapa jumlahnya dan kami langsung simpan di dalam tas kami. Dan pada hari Minggu kami membawanya ke gereja. Begitu saya terima, saya langsung tulis. Saya teringat dulu beberapa tahun yang lalu ketika saya bekerja di restoran. Setiap malam saya membawa cash money pulang, saudara. Hasil dari tips. Karena saya begitu percaya dengan prinsip ini, saudara, saya catat berapa penghasilan saya setiap malam. Dan pada hari Minggu saya bawa dan saya persembahkan. Jadi sekali lagi ini adalah sesuatu yang saya bukan hanya berdiri di sini hanya mengajarkan kepada Anda teori, tetapi ini adalah sesuatu yang kami lakukan di dalam keluarga kami, yang secara otomatis sudah kami lakukan. Mungkin saudara berkata bahwa ya iyalah kamu yang mimpin gereja, kamu pendetanya, ya kan? Saudara, ada saatnya, ada sebuah periode di mana ketika saya berhenti dari sebuah gereja full timer, saudara, saya selama beberapa bulan saya tidak mempunyai gereja. Saya tidak mempunyai gereja. Tentu saja saya nggak ada penghasilan, tapi istri saya ada penghasilan. Selama periode itu, ketika kami terima gaji, ketika istri saya terima gaji, saudara, hal ini sudah terjadi begitu otomatis dalam hidup kami. Sehingga kami sudah apa ya, saudara, begitu kami terima, kami tahu bahwa this is not ours. Ini bukan punya kami. This doesn't belong to me. Langsung kita sisihkan dan kita masih berikan kepada gereja, saudara. Kita masih berikan kepada gereja. Karena ini sudah menjadi hal yang begitu otomatis dalam hidup kami. Yang kami sudah jalankan selama bertahun-tahun, saudara. Kalau Anda ingin tahu seberapa seriusnya kami dengan prinsip ini, saudara, saya ngobrol sama istri saya, kalau misalnya Tuhan izinkan gereja ini boleh bertumbuh dan Tuhan tumbuhkan gereja ini, saudara, dan mungkin suatu hari kita akan mampu untuk meng-hire full-time staff atau pekerja-pekerja, saudara. Saya akan berkeputusan bahwa kami tidak akan memperkerjakan para pekerja yang tidak percaya dengan prinsip ini, saudara. Itu seberapa percayanya saya dengan prinsip ini. Nah, kalau saudara mau tanya lagi, seberapa percayanya, seberapa seriusnya, saudara, saya dengan prinsip ini, saudara. Saya berkata kepada istri saya, jika suatu hari nanti, walaupun saya masih jadi pendeta atau tidak, walaupun saya masih jadi gembala sebuah gereja atau tidak, jika suatu hari nanti Melody beranjak dewasa, saudara, dan dia menemukan seorang calon suami, kami tidak akan mengizinkan dia untuk menikahi seseorang yang tidak percaya akan prinsip ini, saudara. Itu seberapa seriusnya kami dengan prinsip ini. Kenapa? Karena kami mau anak kami menikahi seseorang yang percaya bahwa berkat apa yang mereka punya berasal dari Tuhan, saudara. Sehingga Tuhanlah yang layak diberikan yang pertama dan yang terbaik. Karena kami tidak mau anak kami, saudara, menikahi seseorang yang tidak tahu bahwa berkatnya itu berasal dari mana. Saudara, tidak ada hal yang menyenangkan hati orang tua. Tidak ada hal yang membuat hati orang tua tenang ketika tahu anaknya itu hidup di dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Saudara, saya mau katakan kepada Anda, ini saudara, ini bukanlah khotbah untuk menjadi kaya.
Ini bukan adalah rumus bagaimana untuk saudara dan saya menjadi kaya, saudara. Bukan. Jadi kalau saudara melihat ini dan berpikir bahwa ini adalah rumus kita untuk menjadi kaya raya, mungkin itu kurang tepat, saudara. This is about putting priority in your life. Ini tentang menyusun prioritas di dalam kehidupan saudara dan saya. Sepanjang hidup saya, sepanjang pengalaman pelayanan saya, atau mungkin kalau saya belum cukup tua, Anda tanya kepada orang-orang yang sudah pelayanan sudah lama, saudara, apakah mereka pernah mendengar orang yang menyusun, yang memprioritaskan keuangan mereka seperti ini? Apakah mereka pernah mendengar bahwa mereka menyesal melakukan ini semua? Ini bukan rumus menjadi kaya, tetapi ini adalah cara kita mengelola uang dengan pintu terbuka yang berkata bahwa Tuhan, Engkau boleh campur tangan dalam keuangan kami. Ini, ketika Anda mendengar orang melakukan ini, Anda akan dengar, there's something happen in my heart. There's something happen in my family. Ada sesuatu yang terjadi di dalam hati saya. Ada sesuatu yang terjadi di dalam keluarga saya ketika kami melakukan ini. Ada sebuah damai sejahtera yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ketika kita melakukan ini. Kenapa? Karena kita tahu kita sudah mengundang Tuhan ke dalam keuangan kita. Kita sudah mengundang Tuhan ke dalam masa depan kita. Oleh sebab itu saya ulangi yang Tuhan katakan. Jika Anda tidak mau hidup dikejar-kejar rasa khawatir, jika Anda tidak mau hidup dikejar-kejar rasa takut, apakah saya akan punya cukup, saudara? This is the way. Nah, saya tahu saudara ini nggak akan bisa terjadi dalam semalam. Saya nggak tahu, saudara harus mungkin pulang dan saudara harus menyusun kembali prioritas keuangan Anda. Tetapi saya hanya mau bilang, kalau Anda belum melakukan ini, jadikanlah ini sebagai goal saudara, sebagai tujuan saudara. Rearrange your money management. Susunlah keuangan Anda, susunlah bagaimana cara Anda mengelola uang sehingga ini bisa terjadi dalam hidup Anda. Saya yakin mungkin ini butuh waktu untuk Anda untuk melakukan ini, butuh beberapa bulan, butuh beberapa minggu dan sebagainya. Tetapi saudara, jadikanlah ini menjadi goal Anda. Walaupun tidak bisa terjadi saat ini, tetapi saudara mulai menyusun hidup Anda sehingga ini bisa terjadi dalam hidup Anda. Kalau Anda tanya dari sini saudara, kalau Anda tahu ada yang memberikan perpuluhan dan Anda tanya kepada mereka, tidak ada satupun yang berkata bahwa nggak ada satupun yang berkata bahwa saya mampu untuk memberikan persepuluhan. Setiap orang yang mau memberikan persepuluhan selalu bilang, aduh saya takut nggak cukup, saya nggak takut nggak cukup. Tetapi ketika mereka melakukannya, sekali lagi saudara, 90% bersama dengan Tuhan, Anda akan melangkah lebih jauh dibandingkan 100% tanpa Tuhan. Oke, mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur sekali lagi, terima kasih Tuhan atas prinsip, atas sistem yang telah Engkau ajarkan kepada kami semua. Sekarang kami hanya mempunyai dua pilihan, apakah kami akan melakukannya atau kami akan memutuskan untuk tidak melakukannya. Dan kalau ada di antara kami yang berkata bahwa saya mau menyusun prioritas keuangan saya seperti itu, tetapi untuk sekarang saya belum mampu, Tuhan, hamba-Mu berdoa supaya Engkau berikan mereka keberanian, Engkau berikan mereka iman yang besar Tuhan, sehingga mereka berani melangkah bersama dengan Engkau. Engkau berikan mereka hikmat bagaimana cara mengelola uang, sehingga sistem ini bisa diterapkan di dalam hidup setiap kami. Kami terima kasih Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang begitu tahu, Engkau Bapa yang tahu akan kebutuhan kami, akan apa yang kami perlukan. Dan yang pasti kami tahu Tuhan, nama-Mu tidak akan dipermuliakan kalau kami hidup melarat, kalau kami hidup miskin. Oleh sebab itu kami mau menyerahkan
hidup kami mau menyerahkan sisi keuangan kami. Engkau ambil alih Tuhan. Dan Engkau tunjukkan kepada kami apa langkah yang kami harus ambil. Kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan atas pemeliharaanmu selama ini. Dan kami mengucap syukur juga Tuhan atas setiap kemurahan hati para jemaat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu hanya bisa berdoa supaya Engkau berkati mereka. Engkau berkati kehidupan mereka. Engkau cukupkan, Engkau limpahkan. Sehingga mereka bisa melihat bahwa Engkau Allah yang hidup. Bahwa Engkau Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Terima kasih Engkau materaikan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua jemaat sama-sama katakan amin, amin saudara. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Silakan Pak Edo. Selamat siang saudara-saudara.